Hei pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin setarik air putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah, dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilas oleh sejarah ini sama sekali. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Merdeka. Berbagai macam cara dilakukan bangsa ini untuk merayakan hari yang teramat penting, di mana 71 tahun yang lalu bangsa ini menorehkan sejarah menjadi bangsa yang merdeka. Setelah berabad-abad lamanya, bangsa ini di bawah tekanan dan penindasan yang menyengsarakan. Dan kami punya cara sendiri untuk merayakan kemerdekaan, di mana ketika beberapa di antara mereka beryuforia menikmati kemeriahan, kami memilih jalan mendaki dan sukar untuk satu tujuan, yaitu membawa pusaka merah putih ke titik trigulasi Gunung Raung. Gunung Raung merupakan gunung vulkano aktif yang termasuk Ring of Fire, yakni salah satu gunung berapi yang mempunyai tingkat aktivitas yang sangat diwaspadai. Dalam sejarah, sejak tahun 1586 hingga sekarang, Gunung Raung tercatat meletus kurang lebih 60 kali. Gejolak Gunung Raung yang tiada padam inilah yang menjadikan kami memilih untuk menjadi target pengibaran bendera merah putih. Karena aktivitas vulkanik Gunung Raung yang tiada henti, kami ibaratkan sebagai semangat pantang menyerah akan perjuangan bangsa ini dalam merebut dan mengisi kemerdekaan. Kami tidak akan bertanya apa yang diberikan negeri ini untuk kami, sebelum kami bisa memberikan yang terbaik untuk negeri tercinta ini. Faktanya, kami masih belum berbuat banyak untuk negeri ini. Berganti cahaya matahari memerah, di dalam nadi masih mengalir darah. Anak bertanya kepada bunda, ada di mana ayah berada? Ayah telah pergi lama tanpa bunda tahu ada di mana. Dusun Wonorejo, Kalibaruetan, menjadi tempat singgah kami untuk sementara sebelum melanjutkan ke pos pertama. Kota yang mayoritas penduduknya adalah petani kopi, coklat, dan tebu ini hidup rukun dan damai dalam naungan puncak-puncak pegunungan Ijen. Mereka menikmati dan mengisi kemerdekaan dengan mengabdi dan memanfaatkan kekayaan alam untuk kesejahteraan. Di kediaman Bu Suto, yang juga merupakan base camp para pendaki, kami mulai mempersiapkan diri dan melakukan sarapan pagi sebelum para rider gunung mengantarkan kami ke pos 1, yakni ke kediaman Pak Sunar atau Mbah Sunaria. Kuda-kuda besi mulai berjajar dan siap ditunggangi untuk menuju ke perkebunan kopi
yang mana menjadi gerbang awal menuju puncak sejati. Guncangan demi guncangan kami sudah rasakan ketika melalui lintasan yang berbatu dengan alur yang berkelok-kelok. Sepanjang perjalanan kami disuguhi pemandangan perkebunan kopi dan jurang perbukitan. Sampai akhirnya kami tiba di kediaman Pak Sunar yang sering juga disebut Pos 1. Dari kediaman Pak Sunar dapat kita lihat kawasan yang memiliki potensi alam yang luar biasa. Tidak salah kalau beberapa kawasan di kaki Gunung Raung juga tidak luput dari aksi penjajahan kolonial Belanda. Pak Sunar, pemilik kediaman ini, juga tidak luput dari pahit dan getirnya era penjajahan. Dalam penuturan beliau mengaku pernah bekerja di bawah kekuasaan kolonial Belanda dan Jepang. Markas Belanda dulu di mana, Pak? Markas Belanda. Iya. Ya, Nur ya. Yang enggak ada dia. Ini Jepang lah, kira sama. Oh, Jepang pernah, Jepang juga, Pak. Jepang gori lah.
Jepang kan cuma jenel. Oh, Iya. jadi duluan Belanda daripada Jepang lah ya. Buru wah. Kau biban bener-bener katu. Jepang wah. Mar tidak tahu le mar dia ngelak-ngelek. Iya. Waduh, ke jorok. Namu bohong kau le ya Jepang. Oh, iya. Ini boki ya. Jepang. Kakaknya lorpong dong. Oh, nggak pernah. Jadi waktu itu Belanda juga mendaki Gunung Raung nggak Pak? Itu? Nggak pernah. Oh, bagus sekali itu. Jadi pernah jadi kulinya Belanda gitu ya. Tahun berapa Pak? Banyak Belanda Pak. Tahu kok kerja lah. 47 itu kerja di Belanda. Pelangsari. Bangun no Pak? Ya. Perkebunan. Perkebunan Belanda. Kerja. Bagus sekali. Di Juliana. Gajinya berapa Pak itu Pak? Oh, sana gaji. Ya, bonne si duitan. Nama si belanja. Oh, Terus sen seketeng. no, terus sen. Terus sen seketeng. Kelas, yuk. Bener nih Bu, ini yang paling saya nih Bu. Ngerti nih kalau ane fakir kan perlu dikasihani Bu. Yang punya warung kopi. Setelah selesai beristirahat dan berdialog bersama keluarga Pak Sunaria, tiba saatnya bagi kami melangkahkan kaki untuk kembali melanjutkan perjuangan membawa merah putih ke titik tribulasi puncak sejati. Balada orang-orang pedalaman, di hutan, di gunung dan di pesisir, manusia yang datang dari kota, tega bodohi mereka. Lihatlah tatapannya yang kosong, tak mengerti apa yang terjadi. Tak tajam lagi tombak panah dan parang, tak ampuh lagi mantra dari sang pawang. Di mana cari hewan buruan yang pergi karena senapan? Di mana mencari ranting pohon kalau sang pohon tak ada lagi? Di sebelah kiri dan kanan kami mulai terlihat pepohonan dan semak yang rimbun yang menjadi indikasi bahwa kami sudah memasuki rimba raya Raung. Balada orang-orang pedalaman, di hutan, di gunung dan di pesisir, manusia yang datang dari kota, tega bodohi mereka. Lihatlah tatapannya yang kosong, tak mengerti apa yang terjadi. Balada orang-orang pedalaman yang menari dan bernyanyi di halau bising, ribuan derukan kaki.
kota. Mereka bodohi mereka. Lihatlah tatapannya yang kosong, tak mengerti apa yang terjadi. Tak tajam lagi tombak panah dan parang. Tak ampuh lagi mantra dari sang pawang. Di mana cari hewan buruan yang pergi karena senapan? Di mana mencari ranting pohon kalau sang pohon tak ada lagi? Rasa lelah mulai mendera kami dan menuntut kami untuk berkali-kali beristirahat. Rasa lelah yang kami rasakan tidak sebanding dengan apa yang para pahlawan dulu rasakan. Pendakian mengajarkan kami bahwa pengendalian langkah dan pikiran menjadi salah satu yang paling utama. Seperti halnya kemerdekaan yang sesungguhnya tidak hanya cukup didefinisikan dengan kebebasan. Merdeka tidak hanya sebatas keberhasilan mengusir penjajah, melainkan merebut kendali yang sebelumnya berada di tangan mereka, yang sempat membuat bangsa ini layaknya bangsa yang dikutuk. Lihatlah tatapannya yang kosong, tak mengerti apa yang terjadi. Orang-orang pedalaman yang menari dan bernyanyi di halau bising, ribuan derukan kaki. Lintasan Gunung Raung cukup memiliki medan yang bervariatif. Di sepanjang jalur, terdapat beberapa tempat yang dapat digunakan untuk mendirikan tenda. Namun tempat-tempat tersebut hanya muat untuk mendirikan beberapa tenda saja, mengingat jalur berada tepat di bawah punggungan gunung, yang di kiri kanannya terdapat jurang. Nyebutnya itu flase ini, Pak. Aduh, kasihan sekali. Super kelelahan. Kita semua kelelahan. Perjalanan masih setengah jam lagi. Kita terpaksa istirahat karena kita sudah kehabisan tenaga. Karena barang yang kita bawa cukup berat. Ini benar-benar Tujuan sementara kami adalah di sini, yaitu Camp 7.
sebuah area datar yang mampu membuat sekitar 11 tenda saja. Di tempat ini, kami mendirikan tenda dan akan memasak untuk bekal sarapan esok menjelang summit ke puncak bendera. Tepat pukul 3 dini hari, kami dituntut untuk bangun dan melakukan perjalanan menuju puncak bendera. Dalam perjalanan, kami disuguhi terang cahaya bulan dan bayangan gugusan puncak di Gunung Raung. Kita mulai mendaki. Sekarang pukul 4 pagi. Cuaca sangat dingin hari ini, tapi cukup cerah, dan kita menikmati cahaya bulan. Mudah-mudahan kita cepat mendapatkan sunrise di puncak bendera ini dan mengibarkan bendera merah putih di puncak sejati. Setelah beberapa lama berjalan, kami dibuat kagum oleh hamparan permadani awan keemasan di timur jauh. Sebelum melanjutkan aksi ke beberapa puncak yang lainnya, kami sempatkan terlebih dahulu berhenti sejenak di puncak bendera yang berketinggian 3.154 meter dari permukaan air laut. Pak, woi. Sini lagi lambat, wah. Ayo. Matahari yang meninggi menjadi isyarat agar secepatnya kami beraksi kembali membawa merah putih melintasi tebing dan jurang menuju puncak sejati. Kali ini lintasan yang kami lalui bukanlah lintasan yang dianggap remeh, karena di kiri kanan jalur terdapat jurang yang sangat dalam yang siap menjadi eksekutor pencabut nyawa kami. Tapi disinilah alasan kenapa kami memilih Gunung Raung ini, agar kesulitan yang akan kami alami mengingatkan kami pada pejuang-pejuang dulu yang berani mati pantang menyerah dan berkobar-kobar semangatnya dalam usaha meraih kemerdekaan.
Lintasan yang sulit kami temui yaitu ketika hendak mendaki ke puncak 17 yang berketinggian 3.188 meter dari permukaan air laut. Di sini, kami sangat-sangat dituntut mengerahkan segala kemampuan yang ada, mulai dari tenaga hingga peralatan yang harus mendukung. Angka 17 juga menjadi catatan penting dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak salah jika pendakian ke puncak 17 harus dengan usaha keras mengendalikan rasa takut. Seperti halnya pejuang zaman dulu ketika sebelum negara ini menyatakan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan tibalah perjuangan membawa kami berada di titik terikulasi puncak 17. Di sini kami dapat menikmati pemandangan yang indah bercampur dengan rasa ngeri, karena puncak 17 berbentuk lancip piramid yang mempunyai permukaan sempit. Kembali, kami menuangkan rasa syukur kami kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dan kami tidak sempat berlama-lama di puncak 17, karena kami harus segera melanjutkan perjuangan menuju puncak sejati.
Kali ini, kami kembali dihadapkan pada medan yang mempunyai lintasan cukup sempit, di mana kiri dan kanan kami terdapat blank area dengan jurang yang cukup dalam. Bukan slogan, basa-basi, mengharapkan yang tak pasti. Kalau cuma ulang-ulang kata-kata sakti, tak terbaksi, cuma baca sampai mati. Tentang harus kendalikan, rasa bangga kembalikan. Kalau kamu benar-benar cinta tanah air, panaskan sumur dengan nyala api biar cair. Luka, lara, Nusantara, kita ganti dengan cara putar arah. Bersihkan, murnikan, sucikan, pulihkan. Jangan hanya menuntut, mulai dari dirimu, buktikan. Api mengusir kegelapan, terangi hati demi Dewi Pertiwi. Menghembus debu, ubah warna kelabu, kembalikan merah putih. Ayo nyanyikan, oh, oh, oh. Masa lalu tak akan terlupakan. Nyanyikanlah, oh, oh, oh. Masa depan bersama ubahkan. Sampai sejauh mana Indonesia kita melangkah, sampai sejauh mana Indonesia kini berada di hadapan mata dunia dan di hati manusia. Betulkah merdeka dan sejahtera? Pendidikan bagi semua, tanpa syarat dan cuma-cuma. Hidup layak dengan bekerja di tanah bumi Indonesia. Bersama kita teguh, untuk mengubah arus. Nyalakan api, mengusir kegelapan, terangi hati demi Dewi Pertiwi. Menghembus debu, ubah warna kelabu, kembalikan merah putih. Ayo nyanyikan, oh, oh, oh. Masa lalu tak akan terlupakan. Nyanyikanlah, oh, oh, oh. Masa depan bersama ubahkan. Dan kemudian kami dihadapkan pada kesulitan menuruni medan yang sangat ekstrim, yang menuntut kami harus ekstra hati-hati. Dan setelah itu, kami kembali dihadapkan pada medan bebatuan dengan tanjakan yang lumayan menguras tenaga. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika yang pertama. Nyalakan api, mengusir kegelapan, terangi hati demi Dewi Pertiwi. Menghembus debu, ubah warna kelabu, kembalikan merah putih. Ayo nyanyikan, oh, oh, oh. Masa lalu tak akan terlupakan. Nyanyikanlah, oh, oh, oh. Masa depan bersama ubahkan.
Rasanya kami ingin berteriak gembira sekaligus bersyukur saat kami saling mengucap selamat ketika sampai di puncak sejati. Puncak sejati yang berketinggian 3.344 meter dari permukaan air laut menjadikan puncak sejati dinobatkan menjadi puncak tertinggi di Pegunungan Ijen. Di bawah puncak sejati terdapat kaldera berapi yang cukup luas yang menjadikan pemandangan terlihat sangat menakjubkan. Sukses bos. Dari Sabang sampai Merauke. Dan disinilah tujuan dari misi kami, untuk mengibarkan sang saka merah putih. Puncak sejati merupakan simbol harapan akan kemerdekaan yang sejati. Tidak hanya merdeka dari kendali para penjajah, tapi juga merdeka dari kendali para penguasa dengan segala politik kotornya. Cerminan akan bangsa yang perkasa, ku hormati dengan penuh rasa bangga. Indonesia ku bersatu sepanjang masa. Ya, merah putih, hormat gerak, buat semua bangsa lain tersentak. Kibarkan sang saka dengan serentak, harumkan nama ibu pertiwi serempak. Di bawah langit biru berkibar tertiup angin, bangga jadi orang Indonesia ku semakin terpacu untuk memajukan bangsa. Tunjukkan kita kuat, kita bukan mangsa. Berbeda suku, beda golongan dan agama, Bhinneka Tunggal Ika kami yang pertama. Bahu membahu, bimbing saling membimbing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ini Nusantara, kita satu darah, satu nusa bangsa bahasa dan satu arah. Takkan ku lupakan selama-lamanya bangsaku Indonesia namanya. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Ku hormati dengan penuh rasa bangga. Indonesia ku bersatu sepanjang masa. Ya, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhirku pandang. Jangan lupa kita macan Asia.
sia. Pancasila kita yang menjadi rahasia untuk bisa bersatu dalam satu semangat untuk membela tanah air. Semua berangkat, tak lupakan keringat dan darah yang tertumpah dari para pahlawan negeriku. Aku bersumpah memegang erat bendera merah putihku, sisihkan lengan baju jauh lebih hisiku. Untuk bangsaku aku berkarya, sumber alamku begitu kaya. Kami tidak takut, Garuda di dadaku, semangat 45 ada padaku. Aku tergugah untuk berani rasanya, bangsaku Indonesia namanya. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan bangsa yang perkasa. Hormati